Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa beberapa saham menurut kami masih layak masuk watchlist di akhir bulan Maret ini. Nah, di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang mulai mengembangkan bisnisnya ke pasar Afrika. Dan saat ini secara tren masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50-150. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham Sido. Saham Sido hari Selasa kemarin ditutup naik 0,61% ke harga 825. Dan jika kita perhatikan di grafik, saat ini Sido masih berada di sekitar support EMA 50. Jadi walaupun hari Senin kemarin sempat berada di bawah garis EMA 50, support ini belum terkonfirmasi break. Dan di bawahnya masih ada support EMA 150 di sekitar harga 805. Jadi secara tren jangka menengah sebenarnya Sido trennya masih oke. Tapi untuk 1-2 minggu terakhir memang Sido mulai melemah setelah gagal naik melewati resisten di harga 900. Jadi setelah beberapa kali mencoba break resisten 900, Sido gagal break. Saat ini malah mendekati atau mencoba menembus support di EMA 50. Dan garis EMA CD pun saat ini memang terlihat sudah mulai melemah. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa Sido mulai masuk ke pasar Afrika Timur, andalkan tolak angin cair dan kuku Bima Energi. Dan dari data broker summary, jika kita lihat pada kenaikan hari Selasa kemarin terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat memang melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk Sido apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini menurut saya masih bisa hold, tapi untuk yang saat ini baru ingin membeli saham Sido, wait and see dulu. Karena saat ini masih berada tepat di garis EMA 50, apabila berhasil rebound baru ikutan entry, atau apabila ternyata masih lanjut turun sebaiknya tunggu di sekitar harga 800 sampai 805 baru teman-teman ikutan entry. Karena ingat walaupun saat ini belum terkonfirmasi break support EMA 50, secara candle ini juga masih belum oke walaupun bergerak naik karena candle masih doji, jadi menurut saya tetap harus wait and see dulu apabila teman-teman ingin entry. Apabila mulai terbentuk candle hijau di sekitar garis EMA 50, apabila teman-teman pingin entry, menurut saya itu akan lebih baik. Atau apabila ternyata gagal break, tunggu Sido turun mengetes garis EMA 150 sampai harga 800, apabila bisa rebound baru ikutan entry di sekitar support EMA 150. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, di bawah harga 800 dan saat ini masih hold, bisa jadikan harga 800 untuk trading stop. Selama masih kuat di 800, menurut saya Sido masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Selanjutnya, XL bisa kita lihat hari Selasa kemarin naik lumayan tinggi 7% lebih ke harga 2050. Jadi sebelumnya XL turun di bawah support psikologis ini, support psikologis di harga 2000 atau zona support 2000 sampai 2050. Setelah turun mendekati harga 1860, mencoba rebound. Saat ini mencoba untuk naik kembali di atas zona 2000 sampai 2050. Jadi ingat ini masih berupa resisten, belum terkonfirmasi break. Dan di atasnya masih ada resisten kuat di EMA 50 di sekitar harga 2150. Jadi secara tren XL trennya belum ada tanda-tanda reversal. Sebelumnya setelah menyentuh zona support ini XL sempat rebound, tapi 2 kali bisa kita lihat mencoba untuk break garis EMA 150, gagal break malah turun kembali. Jadi secara tren jangka menengah XL trennya masih bergerak downtrend. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat walaupun naik 7% lebih, sebenarnya jika kita perhatikan broker summary ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing memang terlihat 1 minggu terakhir mulai masuk akumulasi saham XL. Jadi untuk XL juga sama, walaupun bergerak naik 7% lebih, ini secara tren belum aman, secara candle juga sebenarnya masih belum terkonfirmasi ada tanda-tanda reversal. Jadi untuk teman-teman yang belum entry di harga bawah atau di bawah harga 2000 hari Selasa atau hari Senin kemarin, apabila ingin entry wait and see dulu. Apabila 1 minggu ke depan XL berhasil terkonfirmasi bertahan di atas harga 2000, bisa coba entry di sekitar harga 2000. Apabila bisa bertahan, bisa coba entry di harga 2000 karena 2000 akan berubah menjadi support psikologisnya dengan target di garis EMA 50 untuk target take profit. Jadi apabila berhasil rebound tapi ternyata mendekati atau mengetes garis EMA 50 gagal break, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit dulu.
Karena secara tren XL masih belum oke trennya. Jadi bisa saja ini hanya technical rebound sementara, setelah XL malah kembali bergerak turun. Apalagi kenaikan 7% ini tidak ada akumulasi besar. Jadi tetap harus hati-hati. Tapi teman-teman apabila sudah berhasil beli di harga bawah, mau hold terus selama harga 2000 tidak terlewati pun masih oke. Karena selama masih kuat minimal trennya masih akan sideways. Selanjutnya saya akan coba analisa saham P1 yang hari Selasa juga naik 1% lebih ke harga 426. Untuk P1 bisa kita lihat secara tren juga masih sangat downtrend, sempat turun di bawah harga 440 yang sebelumnya merupakan support kuat dari saham P1. Setelah tembus, P1 lanjut turun menuju support di 420. Dan setelah menyentuh harga 420, P1 mulai sideways. Jadi bisa kita lihat hari Kamis tanggal 16 sempat menyentuh, satu mencoba naik, turun kembali, tapi saat ini masih bertahan di atas harga 420. Jadi setelah menyentuh support ini P1 mulai sideways, dan garis MACD jika kita lihat sebenarnya masih bergerak downtrend. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini juga sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat memang 1 minggu terakhir mulai masuk akumulasi. Jadi P1 menurut saya juga tetap harus hati-hati karena cara tren ini juga belum aman walaupun berhasil naik 1% lebih di harga 426, karena ini belum terkonfirmasi P1 berhasil rebound dari harga 420. Ini cuma mau konfirmasi bahwa P1 saat ini bertahan di 420. Jadi untuk teman-teman ingin coba spekulatif buy, menurut saya tetap tunggu kembali di sekitar 420 untuk entry-nya. Daripada paksakan untuk mengejar di harga sekarang atau pada saat P1 mulai bergerak naik. Karena di atasnya 440 merupakan resisten kuat untuk saham P1 saat ini. Jadi selama P1 bertahan dan rebound tapi mencoba break 440 gagal break, menurut saya tetap secara tren P1 masih sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi apabila gagal break untuk kembali turun mengatas 420 atau malah menembus support 420 dan lanjut turun ke 400. Ingat, sektor properti saat ini masih belum ada sentimen negatif, belum ada sentimen positif. Dan secara teknikal pun bisa kita lihat secara tren saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Jadi apabila mau entry sebaiknya hanya trading jangka pendek dan hanya swing trade. Jadi break di sekitar support apabila berhasil rebound, tapi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata pada saat mendekati resisten masih gagal break. Selanjutnya Clio jika kita lihat hari Selasa kemarin juga naik 3% lebih ke 470. Untuk Clio dalam 1 bulan terakhir ini memang beberapa bulan terakhir ini memang trennya mulai sideways setelah menyentuh harga 450. Jika kita perhatikan harga 450 memang dari tahun lalu di sekitar bulan Juli itu sudah berubah menjadi support yang setiap kali mendekati harga 450 Clio masih bisa bertahan dan sempat malah naik tinggi setelah berhasil naik di atas daerah support MA50 150. Karena sebelumnya garis MA50 150 masih berupa support, tapi bedanya saat ini bisa kita lihat garis MA50 150 sudah berubah menjadi resisten. Dan secara tren saat ini walaupun sama-sama sideways untuk tren beberapa bulan, tapi untuk tren jangka menengah Clio trennya bergerak downtrend. Jadi untuk Clio memang saat ini menurut saya menarik untuk masuk ke watchlist, tapi untuk entry paling aman adalah tunggu Clio berhasil break garis MA50 baru ikutan entry untuk lebih amannya. Atau mau swing trade karena harga 450 sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham Clio, bisa wait and see dulu. Apabila ternyata Clio 1 minggu ke depan mencoba break garis MA50 masih gagal break dan mulai bergerak turun, bisa tunggu di sekitar 450 untuk coba entry selama masih bisa bertahan di support ini. Karena bisa kita perhatikan Clio sebelumnya juga pada tanggal 27 Februari sempat mendekati garis MA50 ternyata gagal break dan turun kembali mendekati 450. Jadi hari Jumat, hari Selasa mencoba naik 3% lebih, tapi ini belum terkonfirmasi break garis MA50. Tapi bisa kita lihat di sini, kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga jika kita lihat 1 minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi saham Clio. Jadi Clio menurut saya bisa masuk watchlist karena masih ada potensi untuk mengetes garis MA50 dalam 1 minggu ke depan. Apabila berhasil break, secara tren akan mulai membaik, ada potensi untuk mencoba reversal trend dan naik menuju target berikutnya di resisten psikologis di harga 500.
Jadi saat ini karena dekat dengan garis EMA 50, wait and see dulu. Apabila berhasil break bisa ikutan entry dengan target di harga 500 sampai garis EMA 150 di 505. Atau apabila ternyata gagal break pun menurut saya masih bisa coba tunggu di sekitar 450 untuk coba entry di sekitar support kuat ini. Tapi untuk trading plan harus lebih hati-hati apabila kita entry di sekitar 450. Karena apabila support ini jebol, maka Clio berpotensi lanjut bergerak downtrend. Jadi trading plan-nya apabila kita beli di support ini harus pertimbangkan untuk cut loss apabila ternyata support ini terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.